Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan definisi operasional dalam penelitian. Di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar bersama mempelajari tentang judul dan latar belakang masalah, judul dan latar belakang dalam penelitian, di mana judul seharusnya bisa menggambarkan isi, variabel, objek, subjek, lokasi penelitian yang akan dilakukan. Kemudian latar belakang harus berisi tentang alasan kenapa pentingnya penelitian itu dilakukan, yang digambarkan melalui adanya aspek teoritisnya, ya, kondisi idealnya seperti apa dan kondisi di lapangan seperti apa, ya, aspek fenomenologi seperti apa. Saat ini kita akan belajar tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan definisi operasional dalam penelitian, di mana hal-hal ini merupakan kelanjutan dari penulisan sebuah pembuatan penelitian, penyusunan penelitian, ya. Yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh peneliti. Dalam hal ini, rumusan masalah ini nantinya akan menggambarkan apa sebenarnya yang ingin diteliti oleh peneliti tadi. Ya. Dari rumusan masalah ini, kita akan bisa mengetahui nantinya peneliti ini akan menemukan apa, ingin mencari apa. Oleh karena itu, dalam rumusan masalah biasanya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Ya, dalam bentuk tanda tanya, kata tanya, kalimat tanya. Ya. Misalnya, ada penelitian yang berjudul Evaluasi Kualitas Pelayanan Peneliti Perpustakaan YN Jember. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas pelayanan perpustakaan YN Jember. Kenapa di sini rumusan masalahnya hanya satu? Nah, dalam rumusan masalah, jumlah rumusan masalah itu akan sangat tergantung pada berapa jumlah variabel yang akan diteliti, berapa jumlah objek yang akan dikaji. Ya, akan tergantung pada itu. Oleh karena itu, karena evaluasi kualitas pelayanan perpustakaan ini yang dikaji atau variabelnya hanya satu, yaitu kualitas pelayanan, maka rumusan masalahnya pun hanya satu, yaitu bagaimana kualitas pelayanan perpustakaan YN Jember. Kalimatnya ini bisa berubah, misalnya bisa berupa bagaimana tingkat kualitas layanan perpustakaan YN Jember, itu juga bisa. Silakan redaksi kalimatnya sesuai keinginan dari peneliti. Yang penting kalimatnya berbentuk kalimat tanya. Contoh lain misalnya, bagaimana ada suatu penelitian berjudul pengaruh kepribadian guru terhadap minat belajar siswa di SMA Candatawa misalnya. Di sini terlihat ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel kepribadian guru, yang kedua adalah variabel minat belajar siswa. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan dalam membuat rumusan masalah adalah kita tanyakan dulu variabel yang pertama, kemudian kita tanyakan variabel yang kedua. Selanjutnya yang kita tanyakan adalah keterkaitan atau relasi dari interaksi antara dua variabel tersebut. Sehingga menjadi rumusan masalahnya ada tiga, yaitu yang pertama bagaimana kepribadian guru di SMA Candatawa, yang kedua bagaimana minat belajar siswa di SMA Candatawa, dan yang ketiga bagaimana pengaruh kepribadian guru terhadap minat belajar siswa di SMA Candatawa. Yang ketiga inilah interaksi antara dua variabel yaitu kepribadian guru dan minat belajar siswa. Kalimat yang ketiga bisa dirubah juga, misalnya adakah pengaruh kepribadian guru terhadap minat belajar siswa di SMA Candatawa? Bisa juga dirubah seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya ada judul penelitian hubungan minat baca dengan prestasi siswa. Prestasi belajar siswa di SMA Candatawa. Ini sama, variabelnya sama, ada dua. Ya. Oleh karena itu sama seperti yang pengaruh tadi, ditanyakan dulu variabel minat bacanya, bagaimana minat baca siswanya, kemudian yang kedua bagaimana prestasi belajarnya,
Kemudian yang ketiga, interaksi keduanya, hubungan minat baca dengan prestasi belajarnya. Kemudian yang contoh lain lagi ada studi komparasi penggunaan metode X dan metode Y. Kalau dua yang tadi adalah penelitian tentang pengaruh dan penelitian tentang korelasi antar dua variabel. Yang ketiga ini penelitian komparatif ya, yang membandingkan antara dua variabel, yaitu metode pembelajaran X dan metode pembelajaran Y. Oleh karena itu sama, ditanyakan dulu variabel X-nya, metode pembelajaran X-nya, kemudian ditanyakan juga metode pembelajaran Y-nya, dan yang terakhir baru ditanyakan bagaimana perbedaannya atau adakah perbedaan. Seperti itu. Setelah rumusan masalah kita ketahui, kita susun ya. Langkah selanjutnya adalah menyusun tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian kita akan mengungkap jawaban yang akan diperoleh berdasarkan rumusan masalah. Oleh karena itu tujuan penelitian ini harus sinkron dengan rumusan masalah yang diajukan tadi. Bentuk dari tujuan penelitian ya, bentuknya itu kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, perbedaannya itu ya. Kalau rumusan masalah tadi berbentuk kalimat pertanyaan, kalimat tanya, di tujuan penelitian harus berbentuk pernyataan. Kemudian jumlah dari tujuan penelitian itu harus sama dengan jumlah dari rumusan masalah. Karena kalau rumusan masalah tadi pertanyaannya yang akan dijawab, kemudian di tujuan ini jawabannya akan diperoleh dari pertanyaan tersebut. Ya. Jadi harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Misalnya kalau yang tadi evaluasi tadi hanya satu, ya variabelnya hanya satu, rumusan masalahnya pun hanya satu, maka tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan perpustakaan YIN Jember. Atau bisa juga diganti untuk mendeskripsikan tingkat kualitas pelayanan perpustakaan YIN Jember, bisa juga seperti itu. Ya, silakan nanti ini redaksinya disesuaikan dengan keinginan peneliti nantinya. Tapi jika misalnya ada 3 rumusan masalahnya, maka tujuannya pun ada 3. Seperti yang penelitian pengaruh tadi. Maka yang pertama itu untuk mengetahui kepribadian guru. Yang kedua untuk mengetahui minat belajar siswa. Dan yang ketiga untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepribadian guru terhadap minat baca siswa. Minat belajar siswa. Itu terkait tujuan penelitian. Jadi jumlahnya harus sama dengan jumlah dengan jumlah rumusan masalah. Sehingga nanti di kesimpulan pun nanti jumlahnya juga sama. Ya. Di kesimpulan jumlahnya juga sama. Atau lebih mudahnya seperti ini. Kalau tadi di rumusan masalah itu bentuknya adalah kalimat tanya, tinggal di copy dan diganti saja depannya. Kalau di tujuan diganti kata bagaimananya tadi diganti dengan untuk mengetahui atau untuk mendeskripsikan, itu juga sudah bisa. Ya, cara mudahnya seperti itu, cara mudahnya. Ketika sudah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah menentukan manfaat. Apa itu manfaat penelitian? Manfaat penelitian adalah dampak dari tercapainya tujuan. Jadi, dalam suatu penelitian, seorang peneliti yang melakukan sebuah penelitian itu harus hasilnya nanti itu harus bermanfaat, harus berguna, memiliki daya guna. Berguna dalam hal apa? Bisa berguna dalam hal teoritis, bisa berguna dalam hal praktis. Berguna dalam hal teoritis misalnya bahwa penelitian tersebut memiliki manfaat berupa kontribusi terhadap teori yang sesuai dengan kajian penelitian. Ya, artinya dia bisa jadi mengembangkan teorinya atau bisa mengembangkan metode dan lain sebagainya. Kemudian secara praktisnya manfaat praktisnya itu hasil penelitian ini nanti bisa diaplikasikan. Kontribusi di dunia nyatanya seperti apa? Misalnya judul penelitian evaluasi kualitas pelayanan perpustakaan, maka manfaat teoritisnya, manfaat praktisnya itu
sebagai bentuk evaluasi kualitas pelayanan perpustakaan. Jadi hasil dari penelitian evaluasi kualitas ini bisa dijadikan sebagai evaluasi kualitas. Ya. Kemudian yang kedua, secara teoritisnya itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur berupa kajian di bidang kualitas pelayanan perpustakaan. Jadi, selain sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan perpustakaan, hasilnya ini juga bisa menjadi literatur tambahan di bidang kualitas layanan. Jadi, secara teoritisnya seperti itu. Nah, setelah manfaat sudah kita tentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan ruang lingkup penelitiannya. Ya. Dalam ruang lingkup penelitian ini kita akan menentukan cakupan penelitian kita ini sampai mana. Ya. Apa saja yang akan kita teliti akan kita munculkan di sini. Oleh karena itu dalam ruang lingkup penelitian harus mencantumkan variabel dan indikatornya. Variabelnya apa, indikatornya apa. Apa itu variabel? Variabel merupakan objek yang akan kita teliti. Objek kajian yang akan kita teliti. Nah, pada suatu penelitian dikenal beberapa jenis variabel. Yang pertama yaitu ada variabel independen. Ya. Variabel independen merupakan variabel bebas, ya, atau variabel tidak terikat, yang biasanya variabel independen ini mempengaruhi variabel yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya adalah variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Kemudian ada lagi variabel moderator. Variabel moderator ini merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, jadi bisa jadi di antara dua variabel ini ada variabel lain yang mempengaruhi hubungan yang bisa berpengaruh terhadap hubungan keduanya. Kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang harus dikendalikan agar tidak mempengaruhi variabel bebas. Dan yang terakhir adalah variabel intervening. Variabel intervening ini merupakan variabel yang berada di luar jangkauan peneliti. Berada di luar jangkauan peneliti. Biasanya variabel intervening ini merupakan gejala yang tidak perlu dikontrol. Karena ini di luar dari jangkauan penelitian. Dalam penulisan skripsi kesarjanaan biasanya ya itu jika dia hanya terdiri dari satu variabel, biasanya yang ada hanya variabel bebas saja. Tapi kalau dalam dunia pendidikan umumnya, dalam penelitian bidang pendidikan umumnya variabelnya itu ada dua, ya, yaitu minimal variabel bebas dan variabel terikatnya, atau minimal variabel independen dan variabel dependennya. Ya. Minimal ada dua itu yang harus dikaji, ya, harus dikaji. Misalnya tadi kalau ada penelitian pengaruh minat baca terhadap prestasi siswa, maka di dalam variabel penelitian nanti berbunyi variabel penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependennya apa? Yaitu minat baca. Kemudian variabel dependennya adalah prestasi belajar. Sudah cukup sampai di situ. Selanjutnya, setelah menentukan variabel penelitian, langkah selanjutnya adalah menentukan indikator. Indikator itu apa? Indikator merupakan variabel yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Bisa juga dikatakan indikator ini merupakan ciri-ciri khusus yang bisa digunakan untuk mengukur variabel. Yang bisa digunakan untuk mengukur variabel. Misalnya ketika variabelnya adalah kekayaan, maka indikatornya adalah punya rumah, punya mobil mewah dan lain sebagainya, banyak hartanya dan lain sebagainya. Ketika misalnya tadi variabelnya adalah kualitas pelayanan, maka indikatornya di situ ada reliabilitasnya, ada kredibilitasnya dan lain sebagainya. Ya.
Jadi, dari mana dapatnya indikator ini? Indikator diperoleh dari teori nantinya. Jadi, sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus banyak membaca dulu. Ketika sudah menentukan variabelnya ini, dia harus sudah bisa tahu indikatornya apa. Dari mana? Dari banyak membaca tentunya. Nah, kemudian, ya, yang terakhir dalam bagian pendahuluan sebuah penelitian itu ada yang namanya definisi operasional. Ya, definisi operasional. Apa itu definisi operasional? Definisi operasional merupakan definisi atas variabel yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Jadi misalnya ketika berbicara variabelnya adalah minat baca, maka di definisi operasional ini harus kita sebutkan minat baca yang seperti apa yang dimaksud. Ya. Sehingga nanti pada definisi operasional ini kita bisa membatasi keluasan pengertian dari suatu variabel yang akan diteliti. Ya. Sehingga tidak lari kemana-mana nantinya. Termasuk misalnya ketika berbicara kualitas pelayanan perpustakaan misalnya, maka perpustakaan yang seperti apa? Jika judulnya adalah perpustakaan Jember, maka yang dimaksud dengan perpustakaan ini adalah perpustakaan di IAIN Jember, misalnya seperti itu. Itu juga harus disebutkan di dalam definisi operasional. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.